Kata Nabi, orang yang memberikan kecukupan kepada janda-janda, kepada orang miskin. Jadi orang yang mencukupkan para janda dan orang-orang miskin, maka dia ini seperti mana mujahid di jalan Allah, seperti mana orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang memberikan kecukupan kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid, seperti pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia tidak suka menjadi pejuang di jalan Allah, maka Nabi memberikan alternatif yang lain. Dia seperti mana orang yang berdiri menunaikan qiyamul lail, seperti mana dia menegakkan malam dengan ibadah-ibadah dan puasa di siang hari. Jadi orang yang memberikan kecukupan kepada janda-janda dan orang miskin, maka dia seperti mana mengerjakan sholat sepanjang malam dan puasa sepanjang siang. Ini hebat ya. Walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak sholat tahajud, tapi pahalanya dapat. Sebabnya apa? Dia mencukupi kebutuhan janda-janda dan orang miskin. Kalau kita cukupkan satu hari, ya kita dapat cuma pahala satu hari lah. Satu hari dapat pahala seperti menghidupkan malam dan puasa pada siang. Kalau sebulan, masya Allah. Kalau setahun, luar biasa. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi orang yang malas sholat tahajud, yang tak mampu melaksanakan sholat di malam hari karena sibuk bekerja, siang dah letih bekerja, ambil janda, sogang. Sogang jadilah, kalau dua lebih banyak lagi, kalau tiga lebih lagi. Ambil janda-janda tu urus. Orang-orang miskin ambil urus. Jadi orang yang mengurusi janda-janda dan orang yang mengurusi orang-orang miskin, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam dan puasa sepanjang siang. Di lain riwayat, Nabi telah menyampaikan bahwasanya karena Nabi ya'uduni wa ana maridun di Makkah. Fakultu li malun usi bimali kullihi. Qala la. Qultu fasyatri. Qala la. Qultu fatsulusi. Qala as-sulusu. Was-sulusu katsir. Antada'a warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan. Yatakaffafun nasa fi aidihim wa mahma anfaqta fahuwa laka shadaqah hatta al-luqmata tarfa'uha fi imra'atika wa la'allallahu yarfa'uka yantafi'u bika nasun wa yudarru bika akharuna. Kata Nabi, cerita bahwa Nabi pernah mengunjungi satu orang sahabat yang namanya Sa'ad. Waktu itu Sa'ad sakit di Mekah. Pada waktu Sa'ad sakit, maka dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku akan infakkan seluruh hartaku untuk agama. Kata Nabi, tak boleh. Ya sudah, tidak boleh setengah hartaku aku infakkan. Kata Nabi, tak boleh. Ya sudah, kalau macam itu sepertiga hartaku aku infakkan. Kata Nabi, sepertiga pun sudah banyak. Lebih baik apabila kamu meninggalkan ahli waris kamu, anak-anak kamu tuh kamu tinggalkan dalam kondisi cukup. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin, kemudian dia meminta-minta dari tangan manusia. Itu lebih baik kata Nabi, daripada kamu infakkan harta kamu semuanya, sementara anak kamu, ahli waris kamu jadi miskin gara-gara itu. Jadi kata Nabi, lebih baik lagi kamu beri kepada ahli waris kamu sehingga dia hidup cukup, tak minta-minta lagi dengan orang. Itu lebih baik daripada kamu infakkan harta kamu semua di jalan Allah. Kemudian Nabi menyampaikan lagi bahwa segala yang diinfakkan oleh seorang suami, oleh seorang bapak kepada keluarganya, maka itu semua adalah sedekah. Maka itu semua dinilai oleh Allah sedekah. Bahkan
sesuap makanan yang disuapkan oleh seorang suami ke bibir istrinya pun akan dinilai sedekah. Semoga Allah mengangkat derajat kamu, kata Nabi, sehingga banyak orang yang akan mengambil manfaat dari kamu ini, dan kamu akan terhindar dari kemudorotan. Jadi meninggalkan generasi yang kaya itu lebih baik daripada kita infakkan harta kita semuanya di jalan Allah. Jadi sebelum kita infakkan harta kita di jalan Allah, maka perhatikan dulu ahli waris kita. Jadi kalau kita punya ahli waris, kok harta kita semua diinfakkan? Tak boleh. Kalau dia mati, harta peninggalannya hanya boleh sepertiga saja untuk menunaikan wasiatnya. Sepertiga saja. Selebih itu tak boleh. Kalau orang tuh mati berwasiat, kalau aku mati, aku wasiatkan seluruh harta aku berikan kepada anak yatim piatu. Pokoknya dia cakap macam itu. Maka sudah dia mati, sebelum diberikan kepada yatim piatu yang sudah diwasiatkan itu, sebelum ditunaikan wasiatnya, maka ditengok ahli warisnya ada tak? Kalau dia punya ahli waris, tak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Jadi tidak berlaku wasiat itu tadi. Berlakunya hanya sepertiga saja. Yang lebihnya harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Karena agama mengajarkan meninggalkan ahli waris yang cukup itu lebih utama ketimbang menginfakkan harta semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, perhatikan generasi kita yang akan datang. Jangan dia menjadi peminta-minta. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan pengajian pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi